Muharram adalah peristiwa bebasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Akhirnya orang Yahudi memperingati, mensyukuri dengan cara berpuasa Asyura. Gitu loh. Nah, waktu Rasulullah dulu di Madinah itu diberitahu bahwa tanggal 10 Muharram itu ada puasa Asyura oleh orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah nggak mau kalah untuk mensyukuri bebasnya Nabi Musa dari Fir'aun. Itu yang lebih berhak adalah kita, karena kita ini yang lurus, yang benar. Kita itu penerus dari perjuangannya Nabi Musa. Tapi karena Rasul tidak mau persis sama dengan cara ibadah Yahudi, kita puasanya tanggal 10 dan tanggal 9 untuk menyelisihi supaya tidak terjadi imitasi ibadahnya orang Yahudi. Hanya Rasul mengeluarkan sebuah hadis kan, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang mengikuti tata cara ibadah, mengikuti identitas khusus agama lain, dia termasuk golongannya. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa orang non kadang-kadang kalau tahun baru kan pakai petasan, misalnya kan, pakai trompet. Kalau kita tahu, kalau kita tetap nekat ikut-ikutan, itu kan dari mereka. Ulang tahun yuk lilin, pakai tiup lilin. Nah, kalau mengikuti ciri khas mereka, kita berarti melakukan tasabuh yang dilarang oleh Rasulullah. Itu loh, isinya ke sana, ya. Jadi Rasulullah itu memang seringkali juga meneruskan tradisi yang baik di masyarakat, tetapi harus ada ciri khas, ditambahi, dikurangi dan sebagainya. Itu selalu demikian. Makanya kalau ada ciri khas agama, Rasul nggak mau. Tapi kalau bukan ciri khas agama mau, ulang tahun silakan, tapi jangan pakai cara-cara mereka. Saya sedih kemarin, maaf ya, ini bukan rahasia nih. Saya datang ke acara hari Minggu kemarin ya, Sabtu lagi ya, Sabtu. Acara ada pisan mantu. Saya kaget. Acara seremonialnya persis orang Nasrani. Jadi kirapnya tuh dia sama rombongan masuk ke panggung itu enggak. Bapak ibunya dulu, kemudian mertuanya dulu. Ya kayak persis zaman Pak Andi nikahin anak-anaknya dulu. Persis. Kemudian begitu sambutan itu, sambutan dari pengantinnya berbagai cium-ciuman segala. Sambutannya itu pakai semua salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai, setelah itu pakai sambutan model wiastu segala itu pakai, karena disiapkan oleh pihak ini, pihak IO-nya. Om Swastiastu itu, salam kebajikan itu pakai semua. Padahal bisa saya itu orang guru agama. Kok begini, apa enggak melihat dari agendanya begitu? Nah, makanya saya ini kalau dalam Islam resepsi itu kan termasuk syukuran, itu dianjurkan oleh Rasul. Itu agama. Jadi acara walimah itu agama, Pak. Karena Rasul menyampaikan hadis, aulim walau bisa, adakan walimahan walaupun sederhana. Jadi walimah itu diperintahkan oleh Rasul. Makanya jangan dikemas seperti mereka. Jadi kalau kita mantu, tolong kalau pakai iko, susunan acaranya dilihat. Nah, sebenarnya saya kaget itu, salamnya begini. Gak ada acara doa, Pak. Doa khusus dipimpin itu gak ada. Padahal tamunya banyak banget. Oh, saya ini termasuk pelan-pelan supaya kita dijebak dengan cara-cara mereka. Nah, ini yang harus saya tekankan, saya ingatkan bagi diri saya dan teman-teman semua. Kalau kita diamkan tradisi kita yang sesuai dengan syariat, kita akan hilang, Pak. Jadi gini, Pak Haji Besar, kalau ada penyimpangan kita diam, makanya penyimpangan itu lama-lama akan dianggap sebagai tradisi baik, kan gitu kan? Jadi kalau kita melakukan pembiaran, ada keluarga kita yang menyimpang, kita diamkan, akhirnya mereka menyimpulkan, oh berarti ini sudah hal yang biasa. Nah, makanya kalau dalam pelajaran yang pernah saya pelajari itu, sebuah kebiasaan baik akan hilang manakala tidak ada dua usaha. Satu, dalam bahasa susahnya ada internalisasi, jadi anak itu belajar dimasukkan dalam duit. Yang kedua, kontrol sosial.
Kalau tidak ada tausiah, tidak ada teguran, tidak ada orang yang mengingatkan, hal yang baik akan hilang. Kayak negara kita, negara manapun lah, kalau ada kesalahan didiamkan terus, akhirnya akan menjadi presiden kan. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, kaitannya dengan bulan Muharram ini, kalau bisa usahakan. Kalau saya pribadi, insya Allah besok sama besoknya saya ingin puasa, karena puasa hari Tasu'ah dan Asyura itu pahalanya banyak banget. Jadi nanti bisa dicari di Google supaya kita lebih yakin. Apalagi udah tua-tua begini, kalau soal ibadah puasa bisa lebih gampang. Kalau masih muda-muda mungkin diganti yang lain karena masih harus buat tenaga besar ya. Kemudian kalau ibadah-ibadah yang lain itu seperti ada orang mengatakan bulan Muharram kalau bulannya anak yatim, itu nggak ada itu. Karena anak yatim itu disantuni kapan saja. Orang miskin disantuni kapan saja, tidak hanya bulan Muharram. Jadi hadis kalau engkau membeli rambut anak yatim, engkau akan mendapat pahala sebanyak rambut yang kamu beli. Itu hadisnya semua banyak ulama mengatakan itu hadisnya palsu, bukan hadis sahih. Makanya kita juga yakin bahwanya sedekah itu bulan Muharram juga boleh, bulan-bulan yang lain boleh. Hanya saja kan Pak Haji, kalau di bulan Muharram memang pahalanya ditingkatkan, apalagi di bulan puasa. Tapi tidak berarti kita fokus ke bulan Muharram sama bulan puasa aja kita ibadah, lainnya enggak, ya enggak boleh. Hanya ada keistimewaan bahwa bulan yang memiliki keistimewaan pahala dilipat gandakan. Pertama adalah bulan Ramadan, yang kedua bulan Haram. Bulan Haram itu meliputi ada 4 bulan kan, antara bulan Muharram ini, terus bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan satu lagi bulan Sya'ban, ada 4. Saya nggak bisa hafal, ini gampang untuk nyari di Google. Oke, karena ini Mas Habib juga udah hadir, disiapkan Mas Habib. Ayat 213. 213. Ya, sebelum Mas Habib juga ya, kita dalam hati kita doakan ya teman-teman kita yang sudah pulang haji. Warga kita itu ada beberapa kan baru saja pulang haji, ya kita doakan semoga mereka segera bisa kembali ke lingkungan rumah dalam kondisi yang lebih baik, dan semoga bisa menjadi haji yang senantiasa menebarkan kebaikan, menjadi haji yang makbul, karena pahala bagi orang yang makbul adalah surga. Dan insya Allah kita dengan mendoakan juga mendapatkan limpahan kebaikan dari amal baik mereka. Sudah tuh Mas, habis? Tolong dibaca Mas, 213 sampai 218. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة. Udah apa belum? Bentar. Udah. Iya 13 kan. Iya. Kana nasu ummatan wahidah. Udah ketemu? Coba bro, bantu bro, sebelah bro. Halaman atas. 26 paling atas. Halaman 26 paling atas. Sebelah kanan. Halaman kanan. Paling atas. Paling atas. Hasil itu Bukan, kanan paling atas. Paling atas. Oh ini. Iya. Mana dia ya? Ya. Ya betul. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما
اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا bainahum ya lanjut فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Wah, ini udah berapa huruf ini? Kalau dihitung udah ratusan huruf ini. Kalau satu kebaikan insya Allah kan Yang 17 saja oh, banyak juga banget. mendapatkan pahala. Jadi kalau ada kaitan dengan Al-Quran itu sampai muncul ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun kan? Ada dua sikap kita, satu
kita harus menyimak. Yang kedua, kita harus mendengarkan secara khusyuk atau diam. Jadi itu kewajiban. Teman-teman, saya hanya mulai dikit aja. Sampai dilihat nanti saya minta tolong Pak Hamdan nanti ya. Nah ini baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Kanan nasu ummatan wahidah. Nah ini ummatan wahidah kan? Di arti apa itu coba yang ada terjemahnya? Umat yang satu, ya kan? Nah ini perlunya kita itu menjaga kerukunan. Umat wahidah maksudnya umat yang satu, kerukunannya ada. Nah kita ini sebagai umat yang satu, kata Al-Quran. Wa ba'athallahun nabiyyina Faba'athallahun nabiyina mubassirina wa munzirin. mubassirina wa munzirin. Coba di Al-Quran yang ada terjemahnya. Mubassirina wa munzirina artinya apa itu? Menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, jadi Nabi Muhammad itu tugasnya hanya itu, tidak maksa. Oke, yang maksa adalah manusia sendiri. Contoh, ketika Rasulullah membangun negara Madinah, itu kan Rasulullah tidak maksa, tapi musyawarah. Di dalam musyawarah disepakati adanya piagam Madinah. Oke, di dalam piagam Madinah antara lain, kalau ada orang mencuri, hukumannya begini. Kalau ada orang masuk menjadi warga wilayah kita, harus bayar pajak. Kalau orang non, kalau orang yang melakukan Islam harus bayar zakat. Jadi ketentuan dibuat dulu. Setelah ketentuan dibuat dulu, baru kita dipaksa untuk menjalankan ketentuan. Jadi jangan ada kalimat, wah kita dipaksa oleh Nabi, nggak boleh. Karena Nabi itu hanya menyampaikan kabar gembira dan ancaman. Yang maksa ya kita. Kalau kita ini nggak menerima Pancasila dan UUD 45, kita boleh pergi. Jadi kan negara kita gitu kan, Pancasila UUD 45 harus kita terima. Kalau nggak terima, kita nggak, kalau nolak itu pergi. Jangan di Indonesia. Jadi yang maksa bukan negara atau bukan agama, tapi diri kita sendiri gitu loh. Jadi dalam teori terbangunnya sebuah kesepakatan itu begitu. Yang memaksa ada kesepakatan, bukan pimpinan kita. Pemimpin itu hanya sebagai komando di dalam menjalankan apa yang kita sepakati. Ya kayak gini, kita nikah aja kan, kita berjanji. Kita punya istri berjanji, punya suami kan gitu kan. Nanti yang maksa siapa? Ya diri kita masing-masing. Gitu loh. Makanya Rasul tidak pernah memaksa kecuali ya dari konsensus sosial. Kalau bukunya Karl Marx itu ada judul buku namanya The Contract Social. Jadi Karl Marx itu membuat negara dulu namanya Soviet, itu dasarnya dari itu. Kita udah bikin kontrak, harus begini, kayak negara kita kan bikin kontrak gitu loh. Jadi jangan menyalahkan pemimpin karena memang ketentuan begitu. Kalau kamu nggak taat pada UUD 45 pergi. Kalau menyimpang dari 45 ya kamu kena sanksi gitu. Oke, yang lainnya udah saya tambah sebentar ya. Lanjut ya. Jadi supaya ini ingat, oh ternyata di Al-Quran sudah ditulis, insya Allah kita akan makin yakin. Lanjut. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi liyahkuma bainan nasi. Nah ini
liyah itu ha. Belum liyak itu ka. Kalau ka itu bersih liyah. Oke ya. Bainan nasi fi mahtalafu fi Bima taqalu fihi wa mahtalafa fihi. wa makhtalafa fihi. Nah, karena ini ada titik kok itu lebih tajam, lebih tegas, lebih berat. Kayak tadi ya maksud ya. Illal ladzina utuhu Illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhum. min ba'di ma ja'ahum. Nah, kalau udah nyambung makanya al ya. Al-bayyinatu baghyan bainahum. Al-bayyinatu baghyan bainahum. Wahadallahu alladhina amanu Wa'adallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhni. minal haqqi bi'idhnih. Wallahu yahdi man yasha'u Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. ila siratin mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannah Oke. Walamma ya'tikum walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wad-dharra'u wa yulzilu hatta yaqular rasulu. Walladzina amanu Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini bahasa gitu kan, karena Allah memang selalu siap untuk memberi bantuan, memberi pertolongan ketika kita layak untuk ditolong. Yang lama itu karena kita memang tidak siap, tidak layak untuk ditolong. Gitu kan. Oke, sekarang ayat 215 ini bagus nih. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum Qul ma
والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإن الله به عليم. Ini hubungannya dengan surah Al-Baqarah ya, Al-Maun. Nah, coba karena ini sekalian nanti tanpa komentar setelah baca aja nanti. Coba Pak Hamdan dibaca artinya Pak. Ayat berapa? Ayat 215. 215. Satu ayat aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Artinya aja. Oh, artinya. Artinya dulu, ini belum giliran tadarus nih. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, ini urutan ya. Sasaran sedekah, target populasi, subjek orang yang diberi sedekah. Urutannya itu. Nih, salah satu petunjuk di Al-Quran banyak, antara yang dalam surah Al-Maun juga banyak, di Al-Baqarah ayat berapa itu banyak, ini juga ada. Jadi ini cara untuk menemukan mustahik atau orang yang berhak menerima infak kita. Infak, nafkah, nafkah, materi, ekonomi ya. Ini kaitan dengan duit, dengan ekonomi. Kalau masih ada orang tua, itu prioritas pertama kepada ibu bapak. Baru kaum kerabat. Kerabat kita yakini orang yang punya hubungan darah, walau jauh, walau di luar negeri sekalipun. Terus anak yatim, tentu anak yatim kalau dikaitkan dengan surah Al-Maun, anak yatim yang miskin. Jadi ayat satu ke ayat lain itu dihubungkan loh, jangan asal anak yatim. Kalau yatimnya yatim kaya, ya nggak perlu kan. Kalau bisa malah Dia ngasih. malah sekali ibunya ditarik tuh. Baru orang miskin dan seterusnya, termasuk orang yang dalam perjalanan. Tapi dalam perjalanan kebaikan, karena dulu itu ada tradisi orang merantau. Makanya kalau kita telusuri kan zaman Belanda saja kok ada orang Bugis sudah merantau sampai Afrika Selatan, bingung kita kan. Ternyata orang dulu itu walaupun sekitarnya banyak lahan, banyak kebun, punya sawah banyak, tapi tradisi untuk merantau tuh ternyata kuat. Yang merantaunya malas-malas kan biasanya orang-orang daerah subur kan, orang Jawa. Itu merantaunya belakangan kalah dengan orang-orang luar Jawa. Coba telusuri deh. Termasuk siapa yang menemukan benua Amerika? Columbus ya. Kenapa dia merantau pada tanahnya masih ngablang-ngablang zaman itu? Pasti kan banyak tanah kosong. Nah, berarti manusia yang punya naluri pengen merantau, naluri penasaran pengen tahu itu memang dalam kajian ilmu sosial Pak. Itu manusia ditanamkan oleh Yang Maha Kuasa, namanya curiosity, rasa ingin tahu. Dalam bahasa kita penasaran. Dalam diri manusia, apalagi laki-laki, dalam penelitian anak laki lebih besar penasarannya dibanding perempuan. Mana laki itu ada bunyi dor, pengennya lari dunia. Makanya anak laki itu mikirnya kuat, jidatnya di sini untuk mikir. Kalau perempuan dor mikir dulu, karena perempuan itu lebih pakai rasa, makanya dadanya tebel. Apa udah gadis. Jadi struktur fisik kita ini menurut ahli menunjukkan karakter kita.
Laki itu rata-rata jidatnya lebar, apalagi kalau dia tuh banyak mikir, wah langsung rambutnya rontok gitu kan. Perempuan mana ada yang jidatnya lebar di belakang? Jarang banget. Nah itu berarti memang secara fisik Allah sudah memberikan pelajaran dalam dirimu. Makanya orang tasawuf mengatakan apa? Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal diri sendiri maka dia akan mengenal Tuhannya, kan gitu kan. Nah, ini ya teman-teman, saya hanya meyakinkan atau menegaskan. Saya yakin sudah sering baca, sudah sering dengar. Ternyata ini urutannya. Jadi di Al-Quran itu kadang ada yang disebutkan urutan prioritas. Ya, kadang-kadang disebut urutan prosedur. Misalnya Al-Quran kaitannya dengan cara wudhu khususnya, cara tayamum ada kan. Itu diurut urutannya urutan prosedur. Jadi rincian itu ada urutan prosedur, ada urutan prioritas. Ya, kalau prioritas berarti mana yang lebih penting? Misalnya rukun Islam, rukun iman, itu urutan prioritas. Pancasila urutan prioritas, bukan urutan prosedur. Nah, kalau urutan prosedur misalnya rukun haji, sholat, itu harus berurutan. Jadi sesuatu yang banyak itu kadang susunannya itu urutan dari prosesnya, prosedurnya. Ada juga urutan dari sisi mana yang prioritas, yang lebih primer, sekunder dan seterusnya. Itu harus kita lihat. Nah, ini termasuk urutan prioritas. Jadi bapak ibu itu tanggung jawab anak. Ya, kalau anaknya banyak ya dikeroyok rame-rame lah. Yang punya kekayaan ya pakai duit, yang punya tenaga pakai tenaga, itu bisa dimusyawarahkan ya. Oke, terakhir yang panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu. Kutiba alaikumul qitalu. Wa huwa kurhul lakum. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu. Wa asa an takrahu Say'aw wa huwa khairul lakum. Sayyaw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu. Wa asa an tuhibbu Say'aw wa huwa sarrul lakum. sayyaw wa huwa sarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anis sahril harami. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Qitalin fihi. Qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Qitalun fihi kabir. Kabir. Ulang. Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillahi. Wa saddun an sabilillahi. Wa kufrum bihi. Wa kufrun bihi. Wal masjidil harami. Wal masjidil harami. Wa ikhraju ahlihi. Wa ikhraju ahlihi. Minhu akbar. Minhu akbar. Indallah. Indallah. Wal fitnah
fitnatu akbaru minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum hatta yaruddukum an dinikum an dinikum in istata'u in istata'u wa man yartadid minkum wa man yartadid minkum an dinihi an dinihi fayamut wa huwa kafirun wa yamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat a'maluhum wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. hum biha khalidun Satu lagi, innalladzina amanu innal ladzina amanu walladzina hajaru wal ladzina hajaru wajahadu wajahadu fi sabilillah fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. wallahu ghafurur rahim. Sebelum bergilir, tolong yang terakhir aja, Pak. Yang terakhir aja dibaca 218. artinya 218. Wah, ini penting banget katanya bulan Hijrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ada tiga ya, ada tiga langkah, satu paket. Satu, iman. Dua, hijrah. Tiga, jihad. Nah, baru di situ untuk mendapat rahmat Allah. Iman saja nggak cukup, harus ada tindakan perbuatan yang namanya hijrah. Hijrah itu pun makna hijrah jangan dimaknai hijrah geografi, hanya pindah tempat, pindah rumah, pindah tempat duduk, jangan. Tapi hijrah dimaknai jihad Global ya. Nah, jihad itu apa? Kalau dulu dalam masa perang memang jihad itu perang. Tapi kalau sekarang, jadi jihad itu bentuknya bisa kita kan perang. Tapi bisa juga jihad itu ngaji itu udah jihad. Coba dari 3 RT ini yang mau ngaji ketemu di sini belum nyampe 20 orang kan? Insya Allah kita itu termasuk orang yang jihad. Karena dianggap asing. Walaupun ngantuk gitu. Walaupun ngantuk. Tadi nggak mobil ya. Pas bangun tidur ketiduran apa? Jadi tolong ya teman-teman. Ternyata 3 ini satu paket loh. Apalagi ini bulan Hijrah ini kan. Hijrah. Iya. Jihad. Iman sebagai dasarnya yang mendasari motivasinya, nawaitunya, yang mendorong dan yang menjadi tujuan. Karena itu lillahi ta'ala, ya kan? Ada kalimat lain ikhlas.
Ikhlas itu apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa? Ikhlas. Ada juga mengatakan pakai istilah yang lain, li'illah kalimatillah. Untuk kecuali hanya menegakkan kalimat Allah. Ada lagi ulama yang menyebutnya li mardotillah, untuk ridho Allah. Jadi ibadah itu orang menyampaikan yang penting ikhlas, iya. Tapi ikhlas ini ada sinonimnya, ada yang menyebut ikhlas lillahi ta'ala, li mardotillah, li ridhotillah, ya, atau li apa tadi? Li illa kalimatillah, li illa kalimatillah, kecuali untuk kalimat Allah. Jadi itu apa nih? Sinonim lah. Ya, ibaratnya ini ada yang menyebut pisang, ada yang menyebut gedang, ada yang menyebut macam-macam. Nah itu kalau kita banyak membaca buku atau banyak mendengar ceramah, jadi itu persamaan. Ya teman-teman, kita ini sekarang memang sekali lagi ya, untuk jihad ini benar-benar perlu konsistensi, perlu kesabaran, perlu siap ketika dianggap asing. Kita pakai kopiah gini aja kan kadang-kadang wah langsung ini mau mana balik, mau ngaji itu aja kadang itu, waduh kayaknya jarang yang ngaji, kita dianggap masuk manusia langka nih. Nah, itu kan juga ternyata kalau kita terus ya hidup dia butuh ngaji, butuh makan, Jadi saya dicuci. Ada minder nih. Ini ada juga di surat lain. Itu saya pernah menemukan surat, kalau nggak salah di surat kalau tadi ayat 20 itu gitu. Artinya sama. Jadi kalimat-kalimat yang 3 paket tadi, iman, kemudian hijrah, jihad ini 3 istilah itu pasang itu sering muncul di Al-Quran. Ya seperti kalimat misalnya sholat dan zakat itu sering kali muncul berdampingan gitu kan. Itu satu paket lah. Jadi gitu teman-teman ya, saya ngajak teman-teman di samping kita berusaha memperbaiki bacaan, tapi kalau kita udah tua juga sedikit kita melirik artinya ya. Kalau kita hanya memperbaiki bacaan atau istilah anak sekolah itu taksirul Quran, itu nanti juga istilahnya kita tidak tahu sama sekali isinya juga baik. Jadi kita berusaha ya sedikit-sedikit lah semampu kita untuk coba melihat intinya apa. Oke, nah ini nanti mau dibaca, mau dibelah atau enggak. Kalau nggak dibelah nanti kepanjangan ke ini ya, nanti kita lihat aja lah. Ya, ada yang bacanya berapa ayat supaya tidak terlalu makan waktu, bisa itu silakan aja. Mulai dari Bebet ya, Iya, sananya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasukumma Wahidatan. Wahidatan. Kalau nggak mau berhenti, sudah aja nggak apa-apa. Faba'athallahun nabiyina mubassirina wa mundirina wa anzala ma'ahum kitaban bil haqqi liyahkuma baina nasi falahu fi wa talafa fi illal ladzina utu min ba'di ma
Wallahu Yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Am Hasibtum tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massat umul ba'sa'u wad-dharra'u wa yulzilu hatta yaqulan rasul wallazina amanu ma'ahu nasrullah. Nasrullahi qarib. Cukup. Ya, semoga diberikan kelancaran lebih baik lagi ya. Yang penting kita praktek. Ya, sambung Pak Haji. Aqrabina ya. Bihi alim. Ya, lanjut. Kita bihi ya. Akbaru Allah ya. Ya. Yartadid minkum
wahidah Nah, Taba'asallahu nabiyina Ubayna mukadimina Wa munjirin Wa anjala mu'ahumul kitaba Bilhaqi Liyakuma Bainan nasi Bima qatalaku wa ma qatalaku bihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu baghyan bainahum ya. wa hadallahu alladhina amanu فَقَلَهُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَقَ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jangan termasuk rajin baca rumah ya. Enggak kurang ya. Enggak baca karena enggak apa. Kenapa? Tapi ini udah, kalau iramanya kayaknya termasuk udah enak. Irama suaranya itu sudah stabil. Jarang baca ya? Dulu pernah sering baca, terus itu enggak baca itu karena sakit dulu. Karena sakit enggak baca terusan. Coba ada lagi dicoba lagi deh, sering baca deh di rumah. Oke, tak cukup lah. Sambung Pak Hamdan deh. Ya. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا Udah banyak dulu, antuhibu ya. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه
عن سبيل الله Hobinya panjang. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله Ya. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون Satu ayat lagi. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ya, Mas. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyina mubassirina wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Satu lagi. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير للوالدين والأقربين
Semoga Pak Mati Umiba Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum wa rahmatullahi وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام فيه قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وموقوف به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كفير فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم Ya Tutup Roja Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzalahum ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas liyahkuma baina asibti ma'talafu fihi wa ma ikhtalafa fihi innal ladina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ba'yan bainahum fa'allallahu alladhina amanu lima ikhtalafu bihi minal haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata awallamma ya'tikum masalul ladina khalaqa min qablikum massatuhumul ba'sa'u wan dhara'u wa zulziluu hatta yaqulur rasul wallahu
والذين آمنوا معه من تحتسر الله ألا إن نصر الله قريب Sadaqallahul Azim. Oke, teman-teman. Semoga secara umum kita ini udah bisa baca, tinggal lancarnya saja. Semakin sering mencoba, saya yakin akan semakin ada kemajuan. Jadi bagi yang punya waktu jangan sampai lupa di rumah itu baca juga, jangan hanya di sini ya. Kayak Pak Yani tadi saya kejar, saya yakin kayaknya pernah pada periode tertentu dia rajin. Kelihatan iramanya. Nah, begitu langsung dia stop, masih kelihatan kan? Ya keterampilan itu begitu kayak nyopir. Nyopir begitu udah bisa, puluhan tangga nyopir lagi udah lancar. Biasanya gitu Pak Jin. Itu namanya sebuah kompetensi gitu. Keterampilan itu. Oke, kita tutup sekali lagi. Semoga apa yang kita amalkan malam ini dicatat sebagai pahala, dicatat sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wasilah untuk kita semakin diberi kemudahan dalam hijrah, di dalam memperbaiki kualitas hidup kita, supaya kita hidup mendapatkan kebaikan yang terus berkemajuan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Karena tadi nunggu habis lama, nggak mulai-mulai.